Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan dulu puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana kita dapat kembali berkumpul di kelas kita ini walaupun dalam keadaan daring, tapi kita tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dan dalam keadaan ceria. Nah, untuk itu, sebelum kita memasuki materi, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu mau mengabsen kelas dulu. Untuk nama-nama yang Ibu panggil, tolong jawab hadir ya. Nuria Fitri Ramadhani, Dila Anjiani, Saya, Bu. Natasha Putri Aulia, Hadir, Bu. Niko, Hadir, Bu. dan Selvina Despasari. Hadir tadi ya. Oke, untuk memasuki materi, alangkah baiknya saya mau menampilkan sebuah video dulu. Sudah terlihat? Oke, mohon disimak ya. Tiap pemilik bisnis pasti ingin bisnisnya diketahui oleh banyak orang supaya mereka dapat menarik pelanggan-pelanggan baru. Namun, bagaimana cara yang tepat untuk melakukan hal tersebut? Jawabannya adalah dengan menggunakan marketing communication. Marketing communication adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan saat melakukan marketing communication, yaitu 6M. M yang pertama adalah mission of communication, di mana kita perlu menentukan tujuan yang ingin kita capai, di antara lain, to inform, untuk menginformasikan dan menciptakan kesadaran konsumen akan merek, produk, dan layanan yang ditawarkan. Lalu, to persuade, untuk meyakinkan pelanggan bahwa produk atau layanan kita adalah yang terbaik. Tujuannya agar dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli produk yang kita tawarkan. Lalu, to remind, untuk mengingatkan pelanggan tentang manfaat dari produk yang kita tawarkan, agar pelanggan tetap loyal dan selalu membeli produk kita. M yang kedua adalah money of communication. Kita perlu menentukan budget untuk membuat iklan. Besarnya budget yang kita perlukan tergantung dengan seberapa dikenalnya produk atau merek kita. Metode yang paling baik adalah low budget high impact, di mana memakai sedikit budget namun dapat menghasilkan pengaruh yang besar. M yang ketiga adalah message of communication, atau pesan apa yang ingin kita sampaikan. Message di sini terbagi menjadi dua. Ada positive framing, di mana lebih memfokuskan kepada manfaat apa saja yang konsumen bisa dapatkan, dan ada negative framing, di mana lebih memfokuskan kepada risiko apa saja yang akan diterima konsumen jika tidak membeli produk kita. M yang keempat adalah media of communication. Media yang kita pilih akan mencerminkan produk kita, maka pilihlah media yang sesuai dengan reputasi perusahaan.
Bentuk media ada berbagai macam, di antara lain audio seperti radio, visual seperti poster dan billboard, audiovisual seperti iklan di televisi atau layar bioskop, dan online seperti iklan melalui Facebook, Instagram, atau media sosial lainnya. M yang kelima adalah measurement of communication, yaitu kita perlu mengukur seberapa besar pengaruh dari pemasaran yang kita buat. Caranya dengan mencari tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Berapa kali konsumen melihat iklan tersebut? Poin apa yang mereka ingat? Bagaimana perasaan mereka tentang isi pesan yang diberikan? Apa persepsi mereka sebelumnya dan saat ini terhadap produk dan perusahaan? M yang keenam adalah Nah, itu tadi mengenai komunikasi pemasaran atau marketing communication. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi komunikasi pemasaran. Yang kedua, tujuan komunikasi pemasaran. Yang ketiga, fungsi komunikasi pemasaran. Dan yang terakhir, yang keempat, model komunikasi pemasaran. Kalau ditanya mengenai apa itu komunikasi dan apa itu pemasaran, ada yang tahu nggak? nggak tahu, Bu. Oke, nah komunikasi adalah atau merupakan suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pada umumnya, komunikasi dilakukan melalui lisan dan verbal, sehingga dapat dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih. Nah, untuk contoh dari komunikasi ini, kita tidak perlu jauh-jauh cari komunikasi yang kayak gimana. Nah, yang saya lakukan ini termasuk contoh komunikasi. Ya, saya di sini berperan sebagai guru, menyampaikan informasi berupa materi komunikasi pemasaran itu merupakan suatu komunikasi. Karena kalian sebagai siswa menerima penyampaian informasi yang saya berikan gitu. Jadi, kita termasuk ke dalam kegiatan komunikasi. Selanjutnya pemasaran. Nah, pemasaran ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Pemasaran ini tuh mencakup pengiklanan, penjualan, dan pengiriman produk ke konsumen atau perusahaan lain. Jadi, sebagai seorang pemasaran,
harus tahu dulu strategi apa yang mereka lakukan untuk menciptakan suatu produk, ya. Siapa yang memakai, target pasarnya siapa, lalu pasarnya itu kemana. Nah, itulah yang dilakukan oleh pemasaran. Kalau ditanya apa sih perbedaan antara pemasaran dan pasar, Bu? Kalau pemasaran, ya, yang tadi saya bilang adalah strategi dalam memasarkan barang dan jasa yang akan ditawarkan. Sedangkan pasar ini merupakan tempat untuk memasarkan barang dan jasa baik berupa penawaran maupun permintaan. Kalau ditanya apa sih, Bu, keterkaitan antara pemasaran dan pasar ini? Tentu ada, ya. Ketika kita menjadi seorang pemasaran atau pebisnis, kita ingin membuat sebuah produk baru yang ingin kita kenalkan ke seluruh masyarakat, maka langkah selanjutnya setelah barang ini sudah jadi, ya, kita akan memasarkan pasar ini tuh ke pasar. Nah, jadi keterkaitan pemasaran pasar ini tuh sangat erat hubungannya. Karena ketika kita sudah menciptakan produk, kita harus memasarkan produk kita ini tuh ke pasar. Kenapa ke pasar? Karena pasar ini kan tempat jual beli barang, ya kan? Dimana di situ sering didatangi oleh konsumen atau pembeli. Nah, di saat kita sudah memasarkan produk kita ke pasar, nah, pasarlah yang mengelola produk kita ini. Harus bisa mencapai target kah? Harus bisa terjual seberapa banyak kah? Nah, seperti itu. Jadi sudah paham ya apa perbedaan antara pemasaran dan pasar ini? Udah, Bu. Oke, selanjutnya komunikasi pemasaran. Nah, kita masuk ke definisinya. Komunikasi pemasaran atau marketing communication adalah sarana di mana perusahaan ini berusaha menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan. Nah, sesuai tadi yang di video ya, menginformasikan, membujuk, dan mengingat konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Komunikasi pemasaran juga melaksanakan banyak fungsi bagi konsumen. Komunikasi pemasaran dapat memberitahu atau dapat memperlihatkan kepada konsumen tentang bagaimana sih dan mengapa produk itu digunakan, siapa sih target pasarnya, dan bagaimana sih memperkenalkan produknya, gitu. Jadi, komunikasi pemasaran itu sangat penting peranannya bagi pemasar, karena tanpa komunikasi, konsumen itu ataupun masyarakat secara keseluruhan tidak akan mengetahui produk di pasar, gitu kan. Produk yang kita jual tuh mereka tidak akan tahu kalau kita tidak menggunakan komunikasi ini. Nah, jadi penentuan siapa saja yang menjadi sasaran komunikasi akan sangat menentukan keberhasilan komunikasi tersebut. Dengan penentuan sasaran yang tepat, proses komunikasi akan berjalan efektif dan efisien. Oke, selanjutnya adanya tujuan komunikasi pemasaran. Apa saja sih itu? Nah, pada dasarnya kan, tujuan komunikasi pemasaran itu kan pasti yang pertama adalah memberikan informasi dan mempromosikan produk kepada konsumen, serta sebagai salah satu proses pembentukan citra perusahaan. Namun, masih ada nih beberapa tujuan lainnya. Apa saja itu? Yang pertama, ya tadi, yang pertama kan memberikan informasi. Balik lagi, memberikan informasi. Informasi ini sangat penting ya, untuk membuat konsumen tahu akan adanya produk yang kita jual atau produk baru, ya. Terus juga mengenai fitur dan manfaat dari produk tersebut, serta memfasilitasi penciptaan citra sebuah perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa. Yang kedua, mendapatkan koneksi atau hubungan di sini antara pihak perusahaan dengan konsumennya. Hal ini menjadikan perusahaan akan selalu terhubung dengan konsumen yang secara langsung berpengaruh pada terbangunnya kepercayaan konsumen dan mendorong bisnis untuk lebih maju. Yang ketiga ini adalah membujuk, sesuai video tadi, ya kan, sesuai juga definisi dari komunikasi pemasaran tadi, yaitu adalah membujuk. Membujuk di sini membujuk konsumen atau calon konsumen untuk mencoba produk atau jasa yang ditawarkan. Contohnya misalkan kalian ada di sebuah swalayan, kalian pasti sangat sering ya didatengin oleh mbak-mbak sales atau SPG gitulah, sales promotion girl misalkan. Kak, cobain dong produk dari kami gini-gini. Nah, testernya itu membuat kalian terbujuk, apakah kalian ingin mencoba ataukah kalian ingin membeli juga gitu. Jadi di sini sangat penting, peran membujuk di sini tuh sangat penting untuk mengalihkan, untuk menjadi daya tarik konsumen supaya mencoba produk yang kita jual. Oke, selanjutnya adanya mendapatkan feedback langsung, ya. Feedback dari konsumen itu sangat berpengaruh pada kualitas produk dan juga bisnis yang sedang kita jalankan. Dengan adanya bentuk feedback dapat menentukan langkah selanjutnya nih.
Dengan mendapatkan feedback dari konsumen itu bisa kita lakukan dengan cara menyebarkan kuesioner, survei, atau form khusus yang disebarkan melalui media sosial atau media lain. Jadi ketika kita sudah memproduksi produk nih, ya kan, setelah kita ada jangka waktu, misalkan dalam 3 bulan kita memasarkan produk. Nah, kita membuat kuesioner nih untuk mengetahui seberapa banyak sih masyarakat yang tahu tentang produk baru kita ini, gitu loh. Nah, selanjutnya itu adalah mengingatkan. Nah, mengingatkan di sini adalah tujuannya untuk menjaga agar brand atau nama perusahaan selalu diingat oleh konsumen. Misalnya saat konsumen ini membutuhkan produk atau jasa, merek perusahaan tersebutlah yang muncul pertama kali di pikiran mereka. Jadi di sini adalah membahas tentang mindset konsumen. Nah, contohnya yang sangat sederhana lah, iklan-iklan yang ada di TV. Contohnya teh botol sosro, apa slogannya? Apapun makanannya, minumannya, teh botol sosro, ya kan? Nah, mindset itulah yang merubah konsumen seakan-akan ketika kita makan apa aja harus minumnya teh botol sosro. Nah, itulah mindsetnya tadi. Yang keenam itu memberikan edukasi, ya. Dengan menerapkan komunikasi pemasaran yang baik dan benar pada media komunikasi akan memberikan pengetahuan kepada konsumen tentang produk yang dipasarkan. Jadi kita nggak hanya sembarang menjual barang kita sendiri, kita harus tahu dulu nih manfaatnya itu apa, dampaknya itu apa ketika dikonsumsi, misalkan ada batas-batas usia tertentu, kayak gitu. Kita tuh harus mengedukasi dulu, ya harus paham dulu dengan produk yang kita jual. Nah, selanjutnya itu adalah yang ketujuh, branding perusahaan. Tujuan dari komunikasi pemasaran yang juga tak kalah pentingnya nih adalah untuk melakukan branding bisnis atau perusahaan agar bisa lebih dikenal oleh orang banyak. Dengan branding, kamu dapat meningkatkan layanan serta bentuk citra baik perusahaan. Nah, jadi kita membuat produk itu harus punya brand atau merek, ya, mereknya itu seperti apa, mudahkah diingat oleh konsumen, kayak gitu. Oke, selanjutnya itu yang kedelapan, mendapatkan pelayanan. Nah, apabila sebuah bisnis atau perusahaan bisa melakukan komunikasi dengan baik, akan sangat membantu dalam meningkatkan pelayanan konsumen. Peningkatan layanan bisa dilakukan dengan cara membuat blog yang interaktif, seperti iklan, dan memberikan backstory tentang kejadian atau asal-usul perusahaan. Nah, jadi kalau misalkan kalian ini mempunyai sebuah perusahaan, kalian boleh tuh membuat blog pribadi khusus tentang produk yang kalian jual. Gimana sih sejarahnya, bagaimana sih kelolanya, di mana kelolanya, gitu, siapa aja sih yang terlibat. Nah, seperti itu. Lalu yang kesembilan, meningkatkan penjualan. Satu hal juga penting dari tujuan komunikasi pemasaran adalah untuk meningkatkan penjualan produk. Semakin banyak produk yang terjual, artinya semakin banyak keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan. Nah, jadi sangat penting sekali ya komunikasi pemasaran ini untuk meningkatkan keuntungan dan juga mempersebarluaskan tentang produk yang kita pasarkan. Nah, sampai sini sudah paham mengenai tujuan komunikasi pemasaran anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Oke, baik, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya itu ada fungsi komunikasi pemasaran. Ada beberapa fungsi komunikasi pemasaran yang sangat penting bagi perkembangan sebuah bisnis atau perusahaan yang kita kelola. Yang pertama, itu menjangkau target pasar yang tepat, ya. Nah, memahami target pasar ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi bisnis. Hal yang perlu dipikirkan berikutnya adalah bagaimana cara meraih atau menjangkau target pasar dan audiens yang tepat. Untuk mengumpulkan informasi tentang audiens target bisnismu ini, kita perlu melakukan riset pasar dulu, survei, ya, adanya grup yang berfokuskan tentang produk kita, dan wawancara. Dengan beberapa cara untuk mengumpulkan wawasan pelanggan yang sangat penting ini, dari setiap media sosial nantinya kita akan menemukan bahwa karakteristik setiap pelanggan pasti itu berbeda-beda. Pasti tidak ada yang sama gitu pendapatnya. Pasti ada gitu yang beda-beda gitu. Nah, sebagai kita seorang pemasar harus menerima kritikan ataupun saran dari konsumen, ya, untuk menciptakan produk yang lebih baik lagi. Adapun masukannya ataupun sarannya kita terima, apapun pujiannya juga kita terima. Jadi jangan balik marahin konsumennya gitu ya, atau ngeblok, atau misalnya di lewat sosial media pasti itu kan ada ulasan tuh bagaimana produknya gitu kan. Nah, kita tuh nggak boleh
menjawab dengan nada yang nggak baik, kita harus menerima, kita harus legowo untuk perkembangan lebih baik lagi produk yang kita jual ke pasar. Nah, selanjutnya itu membangun kepercayaan brand. Nah, yang tadi kita sudah bahas tentang branding tadi. Nah, untuk membangun kepercayaan brand ini di antara target pasar, ingatlah untuk selalu mengomunikasikan pesan brand yang konsisten di semua platform pemasaran yang kita gunakan. Konsumen akan bingung atau merasa tidak nyaman apabila ternyata mendengar atau mendapatkan informasi yang bertentangan atau memiliki pengalaman merek yang berbeda-beda. Membangun kepercayaan brand ini tuh sangat penting. Jadi ketika kita ingin memasarkan produk dari pasar maupun secara langsung maupun tidak langsung, yang secara langsung melalui pasarnya langsung, terjun ke pasarnya langsung, atau secara tidak langsung melalui website seperti ya all shop, yang online shopping gitu kan, yang lagi ngetren-ngetrennya sekarang gitu. Jadi kalian itu harus menyamakan, nggak boleh ada perbedaan antara pemasar langsung sama yang kalian jual secara online. Karena nanti konsumen ya ketika terjun langsung ke lapangan terus melihat lagi di online shop kita, kok beda-beda ya? Ini sebenarnya mana sih yang benar gitu. Nah, jangan sampai membuat konsumen itu bingung dengan branding kita ini. Ya, jadi harus konsisten dulu, ya harus sesuaikan dulu maupun itu pemasaran secara langsung maupun tidak langsung. Oke? Selanjutnya itu ada mencapai target penjualan. Nah, dalam komunikasi pemasaran ini melibatkan proses yang mendapatkan perhatian dan konsumen dari keberhasilan membujuk untuk berinteraksi dengan kita, tetapi tujuan akhirnya bukan hanya interaksi, melainkan penjualan yang berujung pada keuntungan bisnis ketika kita sudah berhasil melakukan interaksi dan mampu menjaga hubungan baik ya. Nah, selanjutnya itu kita fokuskan pada penjualan. Untuk mencapai angka penjualan yang sangat memuaskan, komitmen tim yang sangat dibutuhkan ya. Jadi setelah kita melakukan interaksi baik dengan pelanggan ya, berkomunikasi baik dengan pelanggan, pelanggan akan merasa terlayani dengan baik oleh pelayanan kita gitu kan. Nah, setelah kita punya hubungan baik dengan pelanggan, kita punya strategi lagi selanjutnya. Apa? Yaitu dengan membuat konsumen kita itu selalu loyal ke kita, selalu stay sama kita, nggak boleh kemana-mana. Kita harus jaga, ya karena yang namanya kepercayaan itu susah ya untuk dipegang. Kalau udah dikasih kepercayaan sama orang, harus dijaga. Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi kita udah punya pelanggan nih, sudah tahu tentang produk kita, ya harus kita jaga. Jangan sampai kita kecewain dia, gitu. Karena dengan dia inilah nanti akan bertahap lagi, banyak lagi konsumen-konsumen yang datang ke kita, kayak gitu. Sudah paham ya mengenai fungsi komunikasi pemasaran? Oke, selanjutnya itu ada model komunikasi pemasaran. Nah, ditanya mengenai model komunikasi pemasaran, ini merupakan usaha untuk menyampaikan pesan kepada publik, terutama konsumen, sasaran mengenai keberadaan produk di pasar. Konsep yang secara umum sering kita gunakan untuk menyampaikan pesan disebut sebagai bauran promosi atau promotional mix. Yang disebut dengan bauran promosi ini karena biasanya pemasar itu sering menggunakan berbagai jenis promosi secara simultan dan terintegrasi dalam suatu rencana promosi produk. Nah, apa saja sih Bu model komunikasi pemasaran itu? Yang pertama, adanya iklan. Ya, di sini ada 5 jenis bauran promosi. Yang pertama adalah iklan. Nah, iklan ini itu mencakup semua pesan berbayar yang disampaikan melalui sejumlah media yang menjangkau audiens target atau target pasar. Di antaranya melalui media cetak, televisi, papan iklan, ya, dan juga online. Meskipun biaya pemasangan iklan ini relatif mahal, namun cara itu tetap ditempuh oleh perusahaan atau pemilik bisnis karena dianggap sebagai salah satu media komunikasi yang cukup efektif dengan masyarakat, ya kan? Jadi setelah kita mempunyai produk nih, kita
mau mempromosikannya melalui iklan. Nah, iklan itu kan tadi banyak yang sudah disebutkan kan, ada media cetak, televisi, ada papan iklan yang biasa kita lihat di jalan-jalan. Nah, kita tinggal memilih saja mana di antara itu yang menurut kita tuh paling efektif sama produk kita. Kayak gitu. Untuk memperkenalkan produk kita sendiri yang kita jualkan ke pasar, khalayak ramai maksud saya. Jadi kalau misalkan sudah dikenal nih kan, pasti udah ada mindset di konsumen itu tentang produk yang kita pasarkan. Nah, selanjutnya itu ada penjualan pribadi. Nah, penjualan pribadi ini tuh adalah cara yang bagus untuk membangun hubungan dengan pelanggan mereka. Umumnya, metode ini digunakan oleh perusahaan atau bisnis yang menjual produk dan layanan kelas atas yang membutuhkan upaya lebih tegas untuk membujuk pelanggan untuk membeli. Nah, penjualan pribadi ini contohnya ya kayak kita sendiri lah. Misalkan kita ada all shop sendiri, mau menjual pernak-pernik kecantikan. Biasanya perempuan-perempuan ini tuh ya yang paling suka nih menjual produk-produk kecantikan wanita. Nah, itu kan biasanya kita mempromosikan itu melalui teman ke teman atau teman dari kita ke keluarga kayak gitu kan. Nah, inilah salah satu contoh penjualan pribadi. Kita sendiri yang langsung menawarkan kepada konsumen yang mungkin kerabat terdekat kita, seperti teman, seperti saudara atau keluarga. Nah, itulah promosi ya, penjualan pribadi. Nah, selanjutnya itu ada promosi. Promosi penjualan di sini adalah media pemasaran yang digunakan oleh perusahaan atau bisnis terkait dengan produk atau jasa layanan mereka. Promosi ini bisa dalam bentuk kupon atau potongan harga. Nah, biasanya yang dapat kupon atau potongan harga ini tuh paling menarik perhatian konsumen ya. Sangat-sangat menarik sekali. Jadi kalau misalnya ada potongan harga langsung cepet nih, langsung gercep, keburu habis waktunya, misalkan gitu. Nah, selanjutnya itu ada lagi 5 jenis bauran promosi. Tadi kan 3, ini ada 2 lagi. Apa aja itu? Itu hubungan masyarakat. Bagaimana nih hubungan masyarakat yang berkaitan dengan bidang yang melibatkan pengembangan hubungan yang baik dengan media dan publik. Ini biasanya metode ini tuh berguna untuk mengalihkan perhatian dari berita yang tidak menyenangkan terkait dengan perusahaan kita atau ketika mencoba untuk mempromosikan citra perusahaan. Ya. Terus selanjutnya itu adanya pemasaran secara langsung. Nah, komunikasi pemasaran yang digunakan dalam pemasaran langsung umumnya melibatkan pengiriman pesan yang sangat bertarget yang dikirim ke pelanggan. Perusahaan dapat melakukan dengan menggunakan email, buletin, atau telepon, atau SMS, atau pesan-pesan yang dikirimkan ke pelanggan biasanya berisikan penawaran khusus atau ajakan untuk melakukan pembelian dan sejenisnya. Biasanya itu promosi pemasaran secara langsung, perusahaan mengirimkan pesan ke kita sebagai konsumen yang mungkin aktif dalam berbelanja di perusahaan kita. Itu akan ada notif yang muncul di konsumen bahwasanya hari ini ada loh produk yang lagi promosi. Nah, dengan begitu dia akan penasaran produk apa lagi ya perusahaan ini promosikan. Nah, gitu. Jadi sampai sini sudah paham tentang model komunikasi pemasaran? Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, tugas kelompoknya mungkin coba kalian pikirkan dari antara model komunikasi tadi yang sudah saya jelaskan, ya, model komunikasi pemasaran yang bagaimanakah yang sering kamu terima atau kamu lihat. Lalu apa sih isi yang ingin disampaikan oleh perusahaan itu ke kamu? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab, Ibu kasih nilai. Maaf, Bu, boleh diulang? Oke, tugas kelompok kita hari ini, coba kamu pikirkan model komunikasi pemasaran yang sudah saya jelaskan tadi. Kan ada 5 tadi tuh kan, 5 bauran promosi. Nah, pilih salah satunya aja model komunikasi pemasarannya itu, dan bagaimanakah yang sering kamu lihat atau kamu terima dari bauran promosi tadi. Lalu apa isi yang ingin disampaikan oleh perusahaan itu ke kamu. Nah, bisa paham? Oke, bisa ada yang langsung bisa menjawab? Sangat mudah loh, ini kan tadi kan sudah saya sebutkan ya. Ada berapa? Ada 5. Ada 5 komunikasi pemasaran. Ya, 5 jenis bauran promosi, ada iklan,
penjualan pribadi, promosi, terus ada hubungan masyarakat, ada pemasaran langsung. Nah, dan antara 5 ini kalian pilih salah satunya aja gitu. Terus apa sih pesan dari perusahaan itu yang ingin disampaikan ke kamu gitu? Oke, ada yang bisa jawab? Atau ibu tunjuk aja kali ya? Halo? Masih dengar suara saya? Ini Bu, Iya, boleh. mau menambahkan yang tadi tugasnya Ibu sebutkan. Oke, baik. Sebutkan namanya. Siapa? Nama saya Nuria Fitri Ramadhani. Oke, iya Nuria. Apa pendapat kamu? Gue dari tadi yang Ibu jelasin kan ada di situ ada iklan itu. Iya, benar. Nuria sering melihat ya, di TV itu tuh suka ada iklan, sering banget muncul iklan kopi Bu, kayak Good Day gitu. Untuk slogannya itu dia pakai yang karena hidup perlu banyak rasa. Dia itu menunjukin kalau iklan tersebut bahwa kopi tersebut tuh banyak banget rasanya yang memang juga cocok buat banyak kalangan gitu. Iya. Sudah? Ya Bu, jadi dan juga kopi itu kayak cocok ada apa namanya, misalnya kita lagi di posisi dingin, ada tuh kopi yang dinginnya juga Bu, yang rasa kopi itu deh Bu. Oke. Jadi juga jadi kopinya tuh bisa sesuai dengan cuacanya gitu Bu. Oh, tergantung mood ya berarti ya, sesuai namanya Good Day. Iya Ibu, seperti itu yang mungkin selebihnya kembali dari kembalian ke Ibu. Oke, sama-sama. Terima kasih Nuria atas tanggapannya. Ya, benar sekali ya. Iklan salah satu juga contoh dari model bauran promosi yang sangat sering kita lihat dimanapun itu. Ya, di TV kita tonton ada iklan. Ya, di saat kita buka salah satu sosial media juga ada iklan. Di mana-mana ada iklan. Gak ada iklan kan? Nah, itu tadi tujuan dari perusahaan tadi untuk memperkenalkan sebuah produk dan meracuni mindset konsumen untuk supaya membeli, ya kan? Setelah kita memahami, oh ternyata benar ya gitu, produk ini tuh ternyata begini misalkan. Jadi kalau kita mengingat kata itu, yang kita terlintas di pikiran kita, oh produk ini. Nah gitu. Jadi sampai sini sudah paham dong ya apa itu komunikasi pemasaran, fungsi, tujuan, dan model pemasaran itu seperti apa. Sudah paham ya? Sudah Bu. Oke, baik. Terima kasih. Ya, sampai di sini pembahasan kita pada hari ini. Jangan lupa minggu depan untuk mempelajari lagi tentang apa sih itu komunikasi pemasaran. Mana tahu kalian mendapat ilmu lagi selain di Ibu, ya kan? Ibu hanya memaparkan dasar-dasarnya saja. Oke, sebelum kita tutup ya pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, baik, berdoa selesai. Terima kasih kepada anak-anak Ibu yang hari ini sudah hadir ke kelas Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu tutur kata Ibu yang mungkin menyinggung suatu brand yang mungkin kalian suka, misalkan, ya, ataupun tutur kata Ibu yang mungkin menyinggung perasaan kalian, atau kalian mungkin masih kurang paham apa yang Ibu sampaikan, tapi bisa langsung ditanya sama Ibu ya.
biar minggu depan kita bahas lagi. Baik, Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih anak-anak Ibu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Oke, tunggu ya. Ibu boleh izin SS dulu sebagai bukti dokumentasi. Sebentar ya.